Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hello everyone, my name is Rizka Handani. My name is Sucia Melatugana. And Raka is my name. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi, jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliocentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliocentris menyatakan bahwa bumi dan planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal laut memudahkan bangsa Eropa untuk melakukan perjalanan. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil merebut wilayah Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu 3G. 3G adalah gold, yang berarti kekayaan, glory, yang berarti kejayaan, dan gospel, yaitu memperluas ajaran Nasrani. Nah, sekarang kita akan membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas Portugis dan Spanyol terlebih dahulu. Dibandingkan dengan negara lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi dan perlengkapan kapal yang paling canggih pada masanya. Ketika mereka mengekspedisi penjelajahan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Isi perjanjian Tordesillas yaitu pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah timur, sedangkan Spanyol memiliki hak berdagang dan berlayar ke arah barat. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan antara Portugis dan Spanyol. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate karena mereka membutuhkan bantuan untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng yang bernama Benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisi pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai ke Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik oleh Filipina. Namun, Magellan yang memimpin ekspedisi mati terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan ekspedisi dan sampailah mereka ke Maluku, tepatnya di Tidore.
Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang sedang berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab Portugis telah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati pada perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut hingga pada tahun 1529 perseteruan tersebut diselesaikan dengan perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Maluku, dan Spanyol memiliki kekuasaan wilayah dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Filipina. Karena perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris dibenarkan, bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian, Inggris kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan East India Company atau EIC, sebuah perusahaan dagang milik Inggris pada tahun 1628. Inggris sampai ke Indonesia dan menjalin kerjasama yang baik dengan kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris untuk mendirikan pangkalan dagang dan benteng. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia yaitu Belanda. Keberhasilan bangsa Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama pada tahun 1595. Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur, tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596. Kapal Belanda berhasil mendarat di pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya, pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan dan mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang bernama VOC pada tahun 1602. Kemudian pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timur Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Baby, that's all from us. From the deepest of our heart, we do apologize for all mistake we made. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.